Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nur Sayyidina Muhammad SAW diciptakan sebelum aras 4000 tahun cahaya. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Kutub Rabbani berjudul Sirrul Asrar. Sudah ada terjemahannya, silakan dicari. Bahwa nur Nabi Muhammad SAW telah Allah ciptakan 4000 tahun sebelum aras. Maka lebih mulia mana, Nur Muhammad atau aras? Nur Muhammad SAW. Sayyidina Jibril diizinkan untuk menatap cahaya itu setelah dia bersolawat ribuan tahun, baru diizinkan menatap nur. Maka disebutlah solawatnya salawat Jibril. Itu ilham-ilham dari para ulama ya. Sallallahu ala Muhammad. Nabi Adam melihat nama Nabi Muhammad yang punya nur itu bertulis di tiang-tiang aras. Kok bukan namaku di situ, tapi ada nama. Siapa? Nama itu tahunnya bukan tahun kita ya, tahun 1000 cahaya. Jadi saya menyebutnya ada referensinya. Yang nggak percaya nggak masalah, karena ini bukan bab akidah, disebut bab ontologi, bab hakikat. Bab hakikat bukan untuk diyakini, tapi untuk dirasa-rasakan. Ya, malam yazuk lam ya'rif, yang tidak merasakannya tidak akan mengerti. Maka tolong para mufti jangan fatwakan bab yang begini, karena bab hakikat tidak bisa difatwa. Antum fatwakan, tanggung jawab aja dunia akhirat ya. Kita nggak usah urusan fatwa-fatwa ini. Allah Ta'ala meniupkan hembusannya itu bernama Ruh Ahmad. Allah tataplah Ruh Ahmad, berkeluarlah cahaya darinya. Ini cara ulama menjelaskan. Disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mempertanyakan apakah ruh itu makhluk tidak makhluk, bid'ah. Nah, tidak ada di Quran penjelasan ruh itu makhluk atau tidak makhluk. Yang pasti ruh bukan zat Allah. Dan tidak ada, ruh itu bukan benda. Jadi ada seorang ustadz, katanya si mursyid, Pak. Katonyo mursyid. Diambilnya puntung rokok, ikonya tuh. Jadi Allah itu menghembuskan ruh, puntung rokok dipisahnya dua. Iko zat Allah, ko ruh. Akhirnya kita tegur Buya. Buya, le mengaji sifat 20. Jangankan zat Allah, ruh pun tidak bertempat, tidaklah jisim. Tidak bisa dipisah-pisah. Ruh itu tidak pernah nyatu dengan tubuh, dia cuma punya alaqah. Alaqahnya namanya amrullah. Kalau amrullahnya diputus, itulah disebut kematian. Ketika Allah menghembuskan ruh, bukanlah seperti puntung rokok. Allah itu bukan benda, puntung rokok itu benda. Baralah jahilnya orang yang mengatakan itu. Berarti dia membayangkan Allah benda. Jadi jangankan ke Allah, ruh dia sendiri dia nggak paham. Bah kira-kira kemursidan itu tuh ya. Lisah aja mursid itu nak. Gurunya lo meninggal. Oh, mursyid DP di jalan. Itu ngecek mursyid tuh. Bapak Ibu yang mengenal Allah, kadang-kadang kita gregetan tapi balik. Disampaikan itu nggak terima. Karena memang berdebat itu tidak pernah membuat orang menerima kebenaran. Tidak akan menerima mereka. Ya. Jadi kapan Nur Muhammad dicipta? Sebaiknya pertanyaannya nggak begitu. Apakah hakikat Nur Muhammad SAW? Itu lebih baik. Kalau kapan, lu nado kalkulator bisa mitungnya lagi. Ya, lu nado lagi.
Maka kalimatnya kita sebut saja 4000 tahun sebelum itu kalam dikalamkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nur Muhammad dicipta, sedangkan Ruh Ahmad tidak disebutkan dicipta, hanya disebutkan manfukh, nafakhtu, aku hembus. Kalau orang ahli Quran tidak berani menggunakan lafaz yang tidak digunakan Quran. Yang makhluk itu bashar, sedangkan ruh disebut dihembus. Sudah sebutkan begitu, kan kita ikut Quran. Mempertanyakan itu termasuk bagian daripada bid'ah, mencari-cari masalah baru. Kawan punya logika, kalau tidak makhluk kholik dong, itu logika filsafat Yunani. Dalam ilmu mantik Aristoteles. Kita ikut Quran bukan ikut Aristo. Yang mengatakan kalau tidak makhluk berarti kholik. Itu siapa yang berkalam? Aristoteles. Masa orang tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah berimam kepada Aristoteles? Imam kita bukan Aristoteles, imam kita Quran. Wal Qur'anu imami, Quran adalah imamku. Di Quran cukup apa yang Allah kalamkan itu kita kalamkan. Yang pasti ruh tidak menempati badan. Apalagi Allah, ruh tidak pernah berkurang, bercerai. Masih banyak penjelasan, ya, masih banyak penjelasan itu. Tapi mengenai kajian lanjutannya kita sudah tutup. Kajian tentang ruh itu kalau ambo hanya bahas sebatas yang di kitab. Lebih dari itu kita sedang skip, ya. Tapi kalau orang bertanya tentang yang berkaitan dengan itu, kita sebutlah, ya. Cahayo, ada cahayo? Dulu lampu mengeluarkan cahaya. Cahaya itu berarti ada sumbunya, sumbu berarti ada minyaknya. Ini ilustrasi. Maka Nur Muhammad itu bersumber dari minyak itu. Ini ilustrasi aja. Surat An-Nur ayat 35. Tidak timur, tidak barat, la syarqiyah wala gharbiyah. Disebut zaitunah mubarakah. Kan bahasa-bahasa majazi semua. Jadi ikhwah sekalian, kajian Nur Muhammad, kajian hakikat, kajian tentang masa lalu kita sebelum kita dicipta. Dan itu membuat kita rindu. Bako ada majelis kurang pertemuan reuni ya nak? Karena orang merindukan masa lalu. Jika kita merindukan kampung fisik, maka ruh pun merindukan kampung rohani. Setiap kali orang menyebutkan kisah Nabi Muhammad SAW, dia sedang merindukan ayahanda rohani. Jika dia membahas Nur Muhammad, dia sedang merindukan kampung cahaya, kampung rohani. Jika dia bicarakan tentang ilmu ruh, walaupun tentang ilmu ruh, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu hanya diberi sedikit, tapi sedikitnya Allah banyaklah bagi kita. Ini bukan sedikitnya ambo, sedikitnya Allah. Sedikitnya Allah, banyaknya kita. Kata kawan, kajian boko bare. Tapi bagaimana yang mau sampaikan di majelis di YouTube itu baru istilah apa? Minyak. Ada istilah itu nak. Itu baru seketek yang kita kemudian pelajari secara rohani. Jadi kajian-kajian ma'rifat, kajian-kajian zikir yang kami sampaikan itu baru setetes dari ilmu Allah yang dititipkan ke dalam diri. Masih banyak, lautan ma'rifat itu luas sekali. Kalau indah dibuka, mati lebih. Jadi ciri-ciri satu ilmu akan hilang. Ilmu itu ditutup. Basurat mati orang nama surat itu mati lo ilmunya. Innallaha yaqbidul ilma la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak pernah mencabut ilmu itu. Misalnya Buya kan banyak ilmunya, baca kitabnya, digamparnya orang hilang ilmunya. Atau dipagangnya orang dan ambil ilmunya masuk ke kepalanya. Tidak bisa. Ilmu itu hilang biqabdil ulama kalau ulama dicabut. Dan mencabut itu ada dua, ada qabd bernama maut, ada qabd yang kedua mautul qalbi, matinya qalbu orang alim.
Maka matinya qalbu orang alim itu kematian ilmu pertama. Nah, kita nggak mau. Tapi resiko kalau membuat muka kajian Nur Muhammad martabat 7 tentang ruh, pasti adakan orang yang ingkar. Itu sunnatullah. Yang ingkar siapa? Orang yang mengaku Ahlussunnah itu. Tapi yang masih ingat kalam guru kami, guru beliau juga, guru kami di Payakumbuh, Abuya Hasan Basri Jalil Datuk Sati. Beliau berguru ke Malalo. Maka nanti selepas dari siku Abu mau ziarah insyaallah. Ya. Kata beliau, ambo dulu merasolah paling Ahlussunnah. Adu ahli bid'ah kami debat. Tapi lama-lama lah banyak orang kalah debat, lah takwid lah orang jawab. Rasul Tuhan tu tak jauh sebut. Sifat 20 hafal, wajib 20, mustahil 20, ya, jaiz je, wajib ke Nabi sekian, mustahil ke Nabi sekian, jaiznya pun je. Tapi Rasul Tuhan bakal nak do. Lah cari guru macam-macam. Jadi setiap datang ke guru, pertanyaannya apa? Wahai Tuan Guru, jadi sebenarnya Tuhan itu pertanyaan itu gawat. Ditantangnya setiap guru di beliau. Guruku ada yang ngeluarin kitab, ada yang mengajak berdebat. Akhirnya beliau kalau diajak ngeluarin kitab, lebih hebat beliau baca kitab daripada guru-guru itu. Kalah orang itu. Pulang ke rumah, ayahandanya bernama Syekh Jalil An-Naqsyabandi Al-Khalidi. Seorang mursyid itu. Kecek beliau, angku kalau kau mencari ilmu bertuhan, guru, tidak usah jauh-jauh, tidak usah sampaikan dari sebarang. Di ujung simpang, di atas simpang Utampa dan Menyetanyuh, di situ ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Kanis. Orang kau dulu sepeguruan Syekh Jalil ayahanda Syekh Hasan Basri, sepeguruan dia Syekh Muhammad Kanis. Ambillah ilmu dari beliau, engkau akan tahu Rasul Tuhan. Ngaji di situ, sobo, apa yang diajarkannya? Diajarkannya teknik merasakan nama Allah dalam qalbi, namanya talqin zikir. Manangin-nangih, malulung-lulung, aiko kiranya jauh-jauh ngaji, berputar ke Sumatera, kiranya guru, tak jauh dari rumah, hanya bantara. Ilmu merasukan. Ketika kita menyebutkan salawat tadi itu mengajar diri untuk merasukan awak punya Rasul namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya rasul